Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Saya lanjutin aja ya. Oke. Berikutnya adalah ya Pak. Contohnya ini ya, misalkan nih bikin webnya, saya ingin mengajarkan kalian tips and triknya jadi programmer gitu ya. Contohnya nih ya, ini kan sudah jadi nih halaman webnya nih ya, buat baru sekedar template gitu ya. Nah, kalian mau mulai ngoprek ya. Pertama dihadapkan problem seperti ini. Ini yang menunya kok jadi seperti ini ya gitu ya. Kenapa nggak ke kanan? Kalau di sini kan ke kanan nih. Nih brand ke kanan ya. Kenapa ini nggak bisa nih gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tips and triknya sebagai programmer untuk menghadapi seperti ini? Ya, pertama kita lagi ngoprek apa di sini? Kita lagi ngoprek Bootstrap. Nah, kalian harus identifikasi Bootstrapnya ini versi berapa. Demikian juga ini lagi ngoprek apa nih? PHP. PHP versi berapa yang kita oprek? Ya. Oh, PHP versi 7 misalkan. Ini Java versi berapa? Java versi JDK 18 atau JDK 15 misalkan, atau 11 misalkan gitu ya. Atau Pythonnya versi berapa nih yang lagi? Nah, kalian harus tahu gitu ya. Oke, berarti kita pertama, nah gunanya buat apa? Nanti buat kita cari permasalahannya gitu apa ya. Mengetahui permasalahannya adalah 50% solusi sudah dapat gitu ya. Oke, nanti tetap kita berbekal dari internet kita ya. Jadi nggak perlu dihafalin coding. Ya, coding itu nggak perlu dihafalin gitu. Yang penting paham, nanti akan ingat sendiri gitu ya. Nah, contohnya gini ya, tadi ini permasalahannya adalah ini pakai Bootstrap berapa? Udah, kita cek aja di sini. Klik kanan aja di sini, view page source ya, di web tengah-tengah. Ini ada Bootstrap. Ya, ada Bootstrap nih. Diklik aja ini. Ya. Nah, ternyata pakai Bootstrap 4. Nah, hati-hati nih ketika pakai Bootstrap, pastikan Bootstrap tipenya sama. Contohnya di sini kan Bootstrap ada 45, ada 3, ada 2. Nah, itu beda sekali 3 dengan 2 atau dengan 4 ya. Kalau 41 dengan 45 mungkin agak mirip-mirip dikit gitu ya. Itu harus diperhatikan ya. Berarti udah tahu nih bahwa problemnya nih, permasalahan saya nih adalah saya lagi ngoprek Bootstrap 4. Nah, ketikkan aja sini. Bootstrap 4. Oke, sama kata kuncinya itu. Kata kunci kedua, ini apa objeknya? Ini apa sih ini? Ini yang saya klik ini ya. Apa tadi namanya? Apa namanya tadi ini? Ya. Ini kan kalau saya remove di komponen JavaScript navbar ya. Nah, ini namanya navbar. Ini namanya navbar. Atau kita lihat codingnya. Ya, codingnya kita lihat di sini. Oh, ini navbar nih namanya ya. Navigasi bar. Nah, ini navbar. Bagian sini nih codingannya. Permasalahannya ada di sini, gitu ya. Navbar. Udah, ketikkan aja di googling, kata kedua adalah navbar. Misalkan ini PHP, CI, Laravel di depan. Apa problem, komponen apa yang lagi kita cari solusinya? Navbar misalkan. Mau ngapain? Nah, baru nih kita ketikkan kata kunci terserah kita nih. Oh, saya ingin fix horizontal misalkan. Nah, ini bedanya yang pengalaman dengan yang tidak pengalaman atau programmer pemula di sini. Kalau programmer yang pengalaman, dia akan tahu langsung kata kunci yang tepat ketika mencari ya. Nah, setelah diketik di sini kita enter. Oke, ternyata muncul. Habis muncul seperti ini. Yang mana sih? Kan ada banyak kan yang muncul. Nah, tips kedua adalah kalian ingin solusi cepat atau mau memahami secara besar gitu ya. Ada dua nih ya. Kalau dihadapi deadline, ya misalkan dari bosnya pengen cepet, besok mau diimplementasi ke klien, harus cepat solusinya. Maka cara yang pertama adalah cari di website yang nama Stack Overflow. Ya, cari di sini Stack Overflow apapun. Kalian pakai PHP, pakai Java, pakai Python, kalau ada problem, cari di Stack Overflow. Ya, Stack Overflow ketemu di sini. Nah, ini dia Stack Overflow. Nah, diklik aja ya. Nah, di sini ternyata sudah ada yang nanya ya. Jadi Stack Overflow ini adalah website
tempat orang bertanya, programmer bertanya, dan di situ akan orang banyak yang jawab langsung, gitu ya. Contohnya ini dia munculnya vertikal, not horizontal. Nah, problem kita kan tadi kan, ini munculnya vertikal tidak horizontal. Oke, kita langsung aja cari sini jawabannya. Ternyata jawabannya ada yang jawab di sini, ada 4 orang, ada 4 answer di sini. Nah ini di sini ternyata dia, coba kita lihat codingannya ya, navbar, ya di sini navbar, ini codingannya. Ternyata di sini navbar toggle label SM. Ternyata di sini enggak. Nah berarti mungkin ini nih, kita coba aja ya. Yang nama programmer coba-coba dan nggak perlu dihafal. Ngapain ngapalin gini ya? Yang harus dihafal Alkitab, gitu ya. Nggak perlu ngapalin. Save. Ya, habis itu kita tes. Nah sudah jadi seperti gitu ya. Itu yang pertama ya. Kalau solusi cepat cari apa tadi di website Stack Overflow. Tapi kalau misalkan ingin belajar memahami bagaimana codingannya kok bisa ini sih, ya udah kalian silakan baca dokumentasinya. Yang pertama biasanya dia ada ini ya, diklik aja di sini baca dokumentasinya ini. Nah, bar example, nah ini baca sampai bawah dokumentasinya. Barangkali di situ ketemu solusinya, dicoba-coba dapat gitu. Tapi itu yang butuh waktu banyak ya. Tapi kalau kalian butuh waktu cepat, Stack Overflow. Gitu ya problemnya ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Saya lanjutkan ya. Saya challenge lagi nih permasalahannya nih ya. Saya lanjutkan. Challenge lagi, contohnya ini nih, apa namanya ini ya. Nah ini contohnya ini Pak, gimana caranya nih biar backgroundnya ini Pak, saya pengen backgroundnya warnanya berwarna nih ya, brand ini gitu ya. Nah udah, berarti kita harus baca dokumentasinya ya. Ini navbar kan. Nah, baca aja pelan-pelan, scroll ya, tadi nggak perlu dihafal, asal baca dokumentasinya ya. Nah, sebelumnya kalau yang mau sholat dulu monggo silakan ya, nggak apa-apa, tapi ini saya lanjutkan aja. Ini saya rekam ya, nanti sempat saya sharing ya. Oke, di sini ya, di sini ada ternyata ini nih color schema. Nah ternyata di sini ada pakai primary. Nah, BG dark, BG primary. Kalau dark berarti hitam, primary itu biru seperti ini ya. Kita coba di sini BG-nya jadi primary ya, BG primary. Kita coba sini ya, sini. Nah ini jadi biru seperti ini. Wah Pak, saya nggak pengen biru, yang lain ada gak Pak warna yang lain? Nah di Bootstrap itu ada konsep warna, namanya tuh BG dark, BG primary ya. Di sini saya karena saya pernah baca manualnya, di sini utilities, di sini ada color. Atau kalau kalian pengen cari di Google gimana? Ya Bootstrap 4 color background gitu aja. Nah, ketika diklik ini kan sama dengan yang tadi yang saya buka tadi. Nah, colors gitu ya. Nah, baca sini, oh ada primary, secondary, oh gitu. Oh ada warning, ada danger nih, sukses ada. Nah, ternyata kalau dibaca lagi, kalau sukses warnanya hijau, danger warna merah, warning itu kuning. Ya udah kita pakai di sini. Misalkan saya mau hijau, sukses. Tuh ya, save. Tes ya. Oh jadi hijau sekarang misalkan. Oh coba lagi warna lain misalkan. Ya, danger. Bahaya kan? Kalau bahaya warnanya kita tes. Oh warnanya merah, contohnya gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Oh Pak saya nggak puas Pak, warnanya cuma ada itu aja, saya pengen warna lain. Ya sudah, kita baca lagi manualnya tadi ya, manual yang tadi kita baca lagi, yang navbar tadi. Nah ternyata dia boleh kok warna lain, salahnya seperti ini gitu. Jadi baca dokumentasinya ya. Oke, oh ini nggak pakai ini, pakai apa dia, pakai style ya, style, background color. Wah warnanya apa nih? Nah, untuk warna, saran saya kalian gunakan warna dari konsep material design.
ketik aja color material design. Nah, color material design ini diperkenalkan oleh Google. Ya, dia memperkenalkan konsep ini dan diterapkan karena Google kan yang salah satu pionir yang mencetuskan Android gitu ya. Nah, Android ini menggunakan konsep warna dari Google. Sama RWD juga, dia sudah ada konsep yang namanya primary, tadi kan ada secondary, ada light, ada dark. Nah, warnanya pun bisa kita sudah familiar nih, kalau Anda aplikasi di Android itu rata-rata warnanya mirip-mirip gini. Ya, kalau warna pilih contoh warna ini, color material design. Contohnya saya pakai warna kuning aja ya. Nah, ini pagar FFDE 03. Pagar FFDE 03. Kalau sudah disimpan, kita cek web kita di sini. Mana ini? Nah, contohnya kuning seperti ini. Ini gimana Pak? Search ini saya ingin ubah nih, search nih. Tombol search. Udah cari aja tulisan search di situ. Oh, search-nya ternyata kenapa biru? Karena dia pakai primary. Primary itu warnanya biru tadi. Ya, untuk CSS ini ya. Ternyata kita mau ubah jadi danger. Danger apa tadi? Nah, merah jadinya seperti ini. Ya, kira-kira gitu ya, dalam memecahkan masalah. Baca dokumentasinya. Kalau ingin cepat pakai yang Stack Overflow. Gitu ya. Nanti kalian terapkan nih ya. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu sedikit lagi ya. Saya lanjutkan ya sedikit lagi ya. Halo Pak. Oke, silakan nanya dulu. Siapa? Saya Riogi. Mau tanya kalau agar paragraf di samping gambar bagaimana Pak? Paragraf di samping gambar. Oh, yang tadi tuh. Paragraf di samping gambar. Iya. Contohnya mana? Contoh saya share screen. Kayak contohnya tadi mana? Ini ya. Ini harusnya di sebelah kanan sini gitu, maksudnya gitu ya? Iya. Nah, ya ini. Oke, berarti ini kata kuncinya apa tuh? Ya, nah, katanya nggak perlu ngapalin kan, gitu kan? Iya. Oke, bootstrap misalkan. Image beside paragraph misalkan. Ya gitu aja cari. Ya, image beside a paragraph, bootstrap. Nah, ini namanya programmer sih dicoba-coba itu ya. Nah, pengen kayak gini kan, tuh ada tuh ya. Ya udah pakai float tuh kan kayak gini kan. Maksudnya kayak gini kan? Iya, betul. Ya udah nih ya, tinggal diterapin nih coba-coba. Gitu. Jadi yang penting itu kata kuncinya nanti yang cepat tuh gimana. Ini kan pakai bahasa Inggris, kalau kalian apaan ya? Di samping gambar, di samping paragraf gitu ya, kalau ketemu gitu kan. Itulah fungsi bahasa Inggris gitu ya. Image beside paragraph. Udah dapet tuh. Stack Overflow kan? Ya gitu. Iya. Udah gitu, tinggal dioperasi sendiri ya. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya lanjutkan dikit lagi ya. Misalkan ini saya ingin ada halaman kedua nih. Halaman kedua dari mockup ya saya, misalkan di sini. Ini kan mockup yang pertama ya. Nah, mockup yang kedua misalkan yang ini dulu deh, yang gampang aja, yang gampang ini table. Nah, ini. Mockup kedua adalah saya bikin ini, ya. Ini isinya headernya sama, footernya sama, tapi kontennya beda. Ya, header sama, footer sama, kontennya beda. Kontennya isinya ada breadcrumb, pad dari di mana posisi kalian halaman di mana, kemudian ada judul sama table, gitu ya. Ada 3 ini ya. Oke, kita langsung balik lagi ke layoutit.com. Ini layoutit.com, mana tadi ini. Ini ya. Oke. Edit. Nah, ini saya bersihkan aja layarnya, remove aja. Remove. Jadi fokusnya di tengahnya kontennya, karena footer dan headernya sudah yang tadi aja. Nah, udah berarti kita pakai yang grid 12 aja untuk yang tengahnya, gitu ya. Kita mau apakan tadi?
ada breadcrumb di atasnya nih. Ini breadcrumb, berarti di komponen namanya breadcrumb. Oke, berikutnya ini ya. Berikutnya ada judul, title, base CSS, title. Kemudian ada apa lagi? Ada table. Table ini gitu. Ya udah, silakan di-download nanti. Download. Oke. Ya, gimana tekniknya? Oke, berarti kita butuh file kedua kan? File pertama udah tadi index ini. Nah, kita butuh file kedua. Nah, kita buat file yang kedua, misalkan namanya mitra.html. Tadi kan mitra kan ya. Nah, isinya mitra ini copy aja dari index HTML. Ctrl A. Ctrl A itu select semua. Ctrl C berarti copy ke mitra, pilih Ctrl Victory V. Nah, berarti paste. Oke. Nah, tapi kita akan mengosongkan tengahnya. Kita akan mengosongkan tengahnya. Tadi kan sudah dibagi ya. Di sini ada 12. Ya, kemudian ada 9, ada 3, ada 12 tadi terakhir. Nah, ini. Ya. Yang ini kita kosongkan yang tengah. Ini jangan sampai salah ya. Div-nya ada tutupnya, dihapusnya jangan kehapus gitu ya. Div pasangan ini. Oke, kita save. Nama filenya tadi adalah mitra. Kita akses, misalkan di sini nama filenya mitra tadi. Nah, ini ya, oke. Mitra.css. HTML gitu ya. Nah, ini masih kosong kan? Nah, oke. Nah, tengahnya akan kita isi dari sini, bootstrap sini. Ya, di codingan kita ini ada row, div class row. Div class row. Kita lihat di sini ternyata juga ada div class row nih. Nah, ya kan? Nah, tapi berarti jangan di-copy dong ya. Yang di-copy adalah baris ketiga sampai bawah. Sisakan 2 baris ya, yang terakhir tidak di-copy. Kenapa? Karena buat div yang ini, yang atas 2 ini ya. Jadi dari baris ketiga sampai sisakan 2 terakhir tidak di-copy. Klik kanan aja, copy. Paste di sini. Ya, di-save. Kita akses webnya. Nah, gitu. Ya, sudah jadi nih. Tuh ya, ini halaman keduanya. Nah, nanti kalian edit nih kontennya, samakan misalkan. Nggak ada lorem ipsum-ipsuman gitu ya. Oke. Nah, tinggal nanti menu linknya nih disambungkan. Nah, coba aja ya, kita indeks dulu ya. Indeks HTML. Kita akan ubah biar nyambung ya. Nah, di bagian headernya ini sini. Brandnya saya ganti nih. Namanya SeaLocker NF, Sistem Informasi Lowongan Kerja NF misalkan. Tampilannya nanti seperti ini. SeaLocker NF. Link ini akan kita nyambungin ya. Di sini ada mitra misalkan tadi ya. Mitra. Nah, di sini ada mitra.html pagarnya. Href-nya ganti. Gitu. Di save. Di reload. Nah, ini mitra kan. Nah, diklik nanti sudah nyambung ke sini. Nah, kira-kira gitu. Nanti projectnya saya kasih mockup. Nah, kalian kerjakan secara kelompok, nanti dipresentasikan gitu ya, kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Muhammad Rizky, silakan. Itu Pak mau tanya, untuk kan Bapak ngasih mockup nanti. Ya, untuk membuat mockupnya itu dari yang mockup itu pakai layout bisa Pak? Boleh, ini makanya tadi saya demokan pakai layout itu. Silakan aja pakai ya layout it gitu ya. Nanti tinggal diedit itu ya Pak di Visual Code. Ya, diedit. Nggak tinggal sih, banyak kerjaan nanti. Ya kan? Iya. Nanti ditinggal. Ya. Ya, nanti karena di sini ada form-form yang kalian agak rumit juga nanti nih, ada kerumitnya di sini Ya, saya temukan nanti kan ada form di sini. Ini stable ya. Nah, bikin form gini gimana? Ya, pakai Bootstrap gitu kan. Nah, ini ada ini. Nah, ini nanti yang kalian pelajari, JavaScript-nya dipakai, HTML5-nya dipakai, CSS-nya dipakai. Ya, tadi kan ini kan di sebelah kanan nih. Apa namanya? Ininya kan, sebelah kanan kan? Nih, di sebelah kanan kan? Mintanya nih usernya mintanya di sebelah kanan. Sedangkan kalian tadi saya demokan ini di sebelah kiri nih. Nah, ini gimana biar di sebelah kanan? Nah, itu ngopreknya di situ. Ya, gitu. Oke. Jadi saya siapkan 3 project ya, nanti
dibagi-bagi ya, misalkan mungkin ada yang sama nanti ya kelompoknya nanti gitu ya. Tapi pasti hasilnya harusnya beda-beda. Warnanya dipersilakan ide masing-masing. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan Dewi Amelia. Kan nanti kan itu proyeknya bakal dibuat maksimal sekitar bulan Januari ya Pak? Ya, pertemuan ke-14 harapan saya sudah kayak yang landing page yang sudah dipublish di internet. Berarti itu sebelum UAS ya Pak? Ya, sebelum UAS. Artinya saya mau ngecek itu. Nah, sudah dikerjakan belum? Nanti buat bahan evaluasi nih. Ya, gitu. Seperti itu. Ya. Format laporannya nanti saya siapkan deh gitu ya. Nanti kan harus di screenshot kan? Jadi kerjaan kalian tuh di screenshot terus ditaruh di Word gitu. Nanti itu akan diupload juga sama satu lagi webnya. Jadi ada dua dokumen. Dokumen Word-nya dengan gambar screenshot yang sudah jadi plus pekerjaannya gitu, ya. Oh iya Pak, maaf Pak, yang kemarin yang landing page Pak, yang project pertama. Yang project pertama itu kan kemarin saya emang udah masukin tuh Pak yang di link yang emang harusnya diupload Pak. Ya. Nah, tapi ternyata tuh ada kesalahan di hostingannya, ada yang error, jadi saya pindahin Pak ke hostingan yang lain. Diisi ulang aja nggak apa-apa. Oh, bisa diisi ulang lagi ya Pak? Ya, diisi ulang aja lagi. Nanti tandainnya ya kasih tahu aja yang paling baru di situ kan gimana gitu. Di formnya ada apa aja situ, NIM, nama ya. Iya Pak. Kasih aja baru gitu, yang nanti diambil yang terbaru. Ya. Oh, oke siap Pak. Makasih Pak. Silakan. Terima kasih. Ada lagi yang izin lain? bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk proyek kedua ini berarti berkelompok ya Pak? Ya, berkelompok. Akan diacak Pak? Akan diacak. Oh. Oke ya. Siap. Biar nanti kalian komunikasinya pakai Zoom aja, misalkan ngoprek di hari apa gitu ya. Tapi ini saya mau acaknya per ini aja ya. Ini kan ada TI berapa? TI 6, 7, 8. Ya udah nanti yang kelompoknya di TI 6 aja gitu loh. TI 7 7 aja, 8 aja, enggak pindah-pindah. Enggak digabung. Oh iya Pak, mau tanya ini Pak. Oke, yang UTS Pak, ada sebagian yang sudah dapat feedback Pak. Nah, saya lihat kok saya belum ada gitu Pak. Oh iya. Nah. Mungkin nilainya belum ini kali ya. Ada yang dapat feedback B, A gitu ya. Iya gitu maksudnya Pak. Ya nanti saya ini deh, saya akan publish deh. Saya mau hitung ulang. Belum disubmit kali Rido. Sudah. Udah pembahasannya. Aku juga. Saya juga Pak. Ya nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang juga seperti itu, yang kelas lain juga saya lihat, saya baru tahu. Nanti saya hitung manual berarti gitu ya. Baik, dan itu kan ada 54 soal. Iya. 4 soal itu kan pertanyaan NIM, nah itu akan dihapus nanti rencananya. Itu dianggap salah juga semuanya. Jadi nilainya tuh kalau yang misalkan nilainya 70 harusnya lebih baik karena 4 itu dianggap salah gitu kan. Nanti itu kan saya hapus tuh yang NIM, nama apa tadi? Kelas ya. Kelas, makanya jumlah soalnya 54 kan? Iya. Iya Pak. Jadi 4 itu nanti akan saya hapus, saya rata-ratain lagi gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sengaja saya nggak kasih feedback di jawaban yang benar di UTS-nya ya, nanti khawatir dikasih tahu teman ya. Oke ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa lagi ya? Devi ya, oke. Iya Pak. Ini nanti video yang Bapak jelasin tadi masuk ke YouTube kan ya Pak ya? Oke, akan saya olah dulu, nanti akan saya masuk ke YouTube. Nggak apa-apa ya, nanti mungkin aja yang bagus yang SI yang tadi gitu ya. Iya. Atau yang ini gitu. Nanti salah satu saya pilih. Oke, siapa, makasih Pak. Mungkin yang ini kayaknya bagus gitu ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya sudahkan ya untuk hari ini. Jangan lupa praktikumnya nanti mengulang lagi ya, JavaScript-nya, RWD-nya ya. Saya tidak mau buru-buru nih. Awalnya sih saya rancang belajar PHP, tapi ternyata dari feedback kalian ternyata masih ada yang baru pemula gitu ya. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Yang penting paham gitu ya. Tapi nanti saya akan ajarkan juga WordPress ya, content management, pendekatan ketiga tuh ya, bikin blog gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum Pak. Wah, silakan Asep. Ini Pak, itu izin bertanya Pak.
Oke, silakan. Untuk aplikasi Balsamiq jika di download di laptop RAM 2 GB apa kuat, Pak? Ya dicoba aja deh barangkali. Atau pakai atau solusinya pakai yang lain, pakai yang online. Oke, saya tunjukkan. Ya, untuk bikin mockup ya, ternyata di sini saya sudah jelaskan. Ya, untuk bikin mockup bisa kalian gunakan Figma. Bisa Figma ya, online, atau saya biasanya pakai appmockup.com. Di sini ada kan? Nah, ini mockup responsif. Saya pakai appmockup.com. Cuman memang itu berbayar ya. Cuman dapat beberapa ini kok, berapa page gitu ya, berapa image. Ini enak juga di sini. Bisa pakai mobile juga ya. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini tinggal di sniping tool aja. Asal internetnya kuat ya. Nah, ini tinggal bikin seperti ini, sama kayak tadi. Nah, ini browser gitu kan. Gitu ya. Jadi tinggal di klik and drag aja di sini, misalkan table sini. Ya, ini table, kalender. Nah, ini pakai gini aja, appmockup.com. Atau pakai yang lain, sini ada Ninja Mock ya, Mockflow. Kalau yang ada kendala hardware ya. Kalau Balsamiq saya nggak tahu spesifikasinya tadi ya. Balsamiq apa tadi pertanyaan kamu ya? Minimum requirement. Nah, ini cari aja di situ. Tuh, 4 GB ya. 4 GB ya. Windowsnya 7. RAM-nya sekitar segitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nggak memenuhi syarat ya. Oke. Tanya Google dulu. Oke, gitu ya. Pak, berarti Assalamualaikum Pak nih. Jadi tugasnya buat mockup ya, Pak? Oh enggak, sorry. Buat aplikasi mockupnya sudah, mockup desainnya sudah saya siapin. Oh, tugas buat minggu ini, Pak? Oh, minggu ini ini belum saya kasih tugas. Oh, belum ya, Pak? Belum. Oke, siap, Pak. Ya. Nanti saya bagikan itunya tugasnya lewat Balsamiqnya atau wireframe-nya sudah saya siapkan. Nanti tinggal kalian kerjakan setelah minggu depan ya. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Yo. Oke ya, saya cukupkan. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Cak. Silakan. Hidayat ya. Iya, Pak. Kenapa? Untuk mock-up-nya kan dari Bapak, Pak. Itu nanti kami ngerjakannya sesuai sama persis atau ada kreasi sendiri gitu? Boleh diberi kreasi tapi tidak mengurangi. Boleh dilebihkan tapi tidak mengurangi. Oh. Ya. Nanti baik, ada juga soalnya yang ini apa namanya, ada 4 itu bikin mockup sendiri, kreasi ada di situ. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam Rizky. Mau tanya, Pak. Kalau misalkan ukuran resolusi gambar itu mempengaruhi loading dari sebuah website ya sih, Pak? Ya, jelas. Makanya saran saya ukurannya diperkecil ya. Gunakan PNG, Portable Notebook Graphics. Gitu ya. Nah, tekniknya seperti itu, atau tekniknya kalian bedain, kalau nanti diakses mobile kasih logonya logo mobile, kalau yang web kasih logo web. Oh, iya, Pak. Baik, jadi hati-hati tuh kalian ketika pertama kali, biasanya ini di level implementasi nih. Kita bikin nih ya. Udah kita bikin bagus, cepat gitu di tes ya. Begitu di production, karena nggak diajarin, dibebasin usernya, maka gambar apapun dimasukin sama dia. Akibatnya webnya lambat. Di landing page-nya lambat. Karena gambarnya tidak dioptimalkan, dikecilkan gitu ya. Jadi saran saya ya itu tadi, ketika sudah jadi aplikasinya, user pun diajarin, jangan dilepas saja. Nanti kalian juga yang dicari, ini kok lambat webnya, ya salahnya bukan salah kita, tapi karena usernya tadi sembarangan ngupload image-nya yang besar. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa? Asep ya. Ya, Pak. Ini Pak mau nanya itu, Pak, yang tugas landing page yang deadline tanggal 11. Itu bikin tampilan depannya doang kan, Pak? Belum ngeklik ke suatu link gitu, Pak? Enggak, tapi ngekliknya ke link itu aja, ke halaman yang sama. Paham nggak? Oh, digituin saja, Pak. Jadi pakai pagar kan?
Kalau di Harapnya itu pakai pagar Iya. tag, Ancor namanya gitu. Tapi jalan, misalkan mau milih form, langsung pilih ke bawah. Yang namanya landing kan panjang kan? Ya, misalkan contohnya ada kok di web nanti, gitu diklik, menunya tetap ada, tapi tidak ke file luar. Saya minta satu file aja, gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ya? Ada Ya lagi? Pak, itu salam dari saya barusan. Oh, baru masuk. Oke ya, ini saya akhiri dulu ya. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.